Sementara itu pemirsa, selain memberikan kursi roda gratis, Bribka Agus Salim bersama masyarakat juga melakukan giat bedah rumah kepada warga yang rumahnya tidak layak huni. Babin Kamtipmas Desa Balikpapan Polres Lombok Timur melaksanakan giat silaturahmi dan menyerahkan bantuan kepada warga yang tinggal di Dusun Batu Lawang, Desa Puncuk Jeringo, Kecamatan Suela, Kabupaten Lombok Timur, Provinsi Nusa Tenggara Barat. Adapun penerima bantuan adalah keluarga Amak Juma yang merupakan warga yang sudah lanjut usia serta tinggal berdua di rumahnya yang bertempat di pinggiran hutan yang rumahnya juga sudah tidak layak huni. Nantinya akan diusahakan untuk dibantu proses pembangunan rumah sehingga layak untuk ditempati. Dalam kesempatan ini, Bribka Agus Salim juga menyerahkan bantuan sembako serta melakukan pengecekan tempat tinggal. Bribka Agus Salim menghimbau kepada keluarga Amak Juma untuk tetap menjaga kesehatan dan mengkonsumsi makanan yang bergizi serta juga untuk istirahat yang cukup. Giat BKTM ini dilaksanakan untuk menjalin silaturahmi yang baik dengan warga dan meningkatkan kebanggaan serta kecintaan masyarakat terhadap Polri. Bribka Agus Salim, Babin Kamtipmas Desa Balikpapan Polres Lombok Timur, Polda Nusa Tenggara Barat mendatangi tempat tinggal Amak Juma, seorang lansia warga Dusun Batu Lawang, Desa Puncak Jeringo, Lombok Timur. Kedatangan Agus Salim untuk bersilaturahmi sekaligus memberikan bantuan untuk Amak Juma berupa kasur, sembako, kompor LPG, dan tandon air. Keluarga Amak Juma sehari-hari tinggal di tempat tidak layak huni di pinggiran hutan. Pada kunjungannya tersebut, Bribka Agus Salim juga menyampaikan bahwa Amak Juma mendapatkan bantuan rumah layak huni dari Pemda Lombok Timur yang proses pembangunannya akan segera dilaksanakan. Pihak keluarga Amak Juma memberi apresiasi dan terima kasih atas bantuan serta perhatian yang diberikan. Selaku keluarga dari Amak Juma ya, kepada Bapak Kepala Desa dan Bapak Kapolsek Balikpapan Pringgabaya yang telah menyumbangkan ini dan berterima kasih kepada pemerintah Kabupaten Lombok Timur relawan LP2M. Semoga berguna untuk Amak Juma dan Bu Ena. Untuk mencerdaskan masyarakat, Bribka Agus Salim, Babin Kamtipmas Desa Balikpapan, Kecamatan Pringgabaya, Kabupaten Lombok Timur, Polda Nusa Tenggara Barat, melaksanakan giat silaturahmi dan dilanjutkan dengan penyerahan bantuan berupa beberapa buku panduan tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia. Bantuan buku tersebut langsung diterima oleh petugas perpustakaan Timba Tataran Desa Balikpapan. Perpustakaan tersebut didirikan 3 pilar, yakni Kepala Desa, dibantu Babin Kamtipmas dan Babinsa. Adapun tujuan diberikannya bantuan buku ini adalah untuk sebagai bentuk kepedulian Polri kepada masyarakat dan meningkatkan kembali minat baca masyarakat sehingga dapat menambah pengetahuan maupun wawasan, khususnya tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia. Ucapan terima kasih disampaikan oleh pemerintah Desa Balikpapan melalui petugas perpustakaan kepada Babin Kamtipmas karena dengan adanya bantuan ini akan meningkatkan wawasan masyarakat terhadap kepolisian. Lalu bagaimana kisah Bribka Agus Salim dalam menjalankan giat bedah rumah untuk membantu warga yang rumahnya kurang layak huni? Kali ini kita akan berdiskusi secara langsung dengan Bribka Agus Salim. Bapak, tadi kita sudah berbincang mengenai kegiatan sosial Bapak memberikan kursi roda gratis kepada warga disabilitas. Lalu sekarang Bapak juga memiliki program bedah rumah begitu bagi warga yang membutuhkan. Ini seperti apa Pak yang melatar belakangi Bapak melakukan hal tersebut? Baiklah, bahwa kita di desa sebagai Babin Kamtipmas, Pak, kembali lagi bahwa kita keliling, kita door to door sistem DDS. Jadi ketika kita menemukan kondisi rumah masyarakat itu tidak layak huni, jadi di sana saya pribadi merasa tersentuh
bagaimana supaya dia memiliki rumah yang cocok, yang layak untuk dia huni gitu kan. Di sana saya berusaha bagaimana supaya peran saya pribadi selaku Babin Kamtibmas itu bisa bermanfaat bagi masyarakat tersebut. Di sini saya kemudian berkoordinasi dengan pihak desa, kemudian dari pimpinan saya juga di Polsek, di Polres, Pak Kapolres, bahwa Komandan mohon petunjuk ada ini bagaimana. Wah, setelah kita ini ada masukan mungkin dari pemerintah juga dari Pemda bahwa saya foto yang bersangkutan, inilah Pak Bupati, Pak Dinas Sosial, ini kondisi rumah warganya. Mohon kalau bisa diperbaiki. Hanya alhamdulillah Mbak, dalam waktu yang singkat untuk saat ini sedang dibangun 5 unit Mbak, Ansulah sudah jadi. Sudah jadi 5 unit rumah. Siap. Lalu program ini apakah sudah berlangsung sejak tahun 2014 juga Bapak? Kalau dari 2014 sudah puluhan, Mbak. Sudah puluhan. Ini bulan. Sejak tahun berapa ini berlangsung program yang bedah rumah ini, Pak? Dari 2014. 2014 juga. Oke. Sudah ada berapa banyak rumah? Berarti puluhan rumah, Pak? Sudah puluhan, siap. Oke, berarti ini hasil kontribusi juga bekerjasama dengan Pemda juga siap, ya, Pak ya? Pemda. Apakah ada kriteria khusus, Pak? Intinya rumah tersebut tidak layak huni dan kondisi masyarakat yang memiliki rumah tersebut benar-benar tidak mampu, Mbak. Itu yang kita prioritaskan terlebih dahulu. Itu sebenarnya banyak, ada ribuan, mungkin dalam satu desa itu sampai 50-60 biji per desa. Tetapi kita cek dulu mana yang benar-benar cocok untuk kita bantu terlebih dahulu. Gitu. Seperti apa itu kriterianya, Pak? Mohon maaf, Mbak, yang mungkin rumahnya dari bedek, dari pagar gitu, yang atapnya sudah bocor gitu kan. Jadi itu kita prioritaskan. Dan kemudian juga mungkin di dalam rumah tersebut ada yang lanjut usia atau juga ada yang anak-anak, itu yang kita lebih prioritaskan terlebih dahulu gitu. Lalu bagaimana dengan proses pembangunan rumahnya itu? Apakah ada sumbangan dari pemerintah daerah? Itu seperti apa? Butuh waktu berapa lama dalam pengkajian prosesnya? Baiklah, bahwa misalnya kalaupun memang sudah kita cek rumah tersebut benar-benar tidak layak huni, kemudian kita laporkan, kemudian saya berkoordinasi dengan Bupati dan Dinas Sosial terutama dan Perkim gitu kan. Ini kepala dinas kemudian turun cek gitu kan untuk survei lokasi, kemudian kalau memang ini cocok ini gitu kan, hanya langsung dimulai Mbak dengan menunggu pendanaan dari pemerintah gitu kan, turun kita mulai sistemnya, kita gotong royong Mbak. Kita dari masyarakat setempat swadaya kita gotong royong gitu kan. Kemudian kalaupun memang dari gotong royong itu misalnya ada untuk tukang sebagainya, itu yang kita bayar gitu kan. Jadi dari tukang itu tidak semuanya kita mampu juga sebagai masyarakat ataupun saya pribadi Mbak. Jadi harus perlu tukang gitu, kita sewakan tukang gitu, yang kerja gitu kan. Biasanya butuh waktu berapa lama Pak untuk membangun rumah? Kalau ukuran rumah yang kita bangun kebetulan kadang-kadang 4x6 ukurannya Mbak, kemudian 6x5 gitu kan, itu paling maksimal 3 minggu. Itu sudah jadi. 3 minggu sudah jadi, Pak? Sudah jadi, siap. Oke, apakah ada kendala, Pak, dalam menjalankan program ini? Alhamdulillah selama ini lancar, Mbak. Cuman terkadang yang kami temukan itu masyarakat yang kita bangunkan rumah tersebut, kadang-kadang yang saya alami ini, Mbak, kan. Kadang-kadang tidak ada pakai kasih makan tukang gitu, karena memang kondisinya benar-benar tidak mampu, Mbak, kan. Jadi di sana alhamdulillah dari saya pribadi itu yang saya bantu gitu. Oke. Pak Agus tadi sudah menyumbang kursi roda. Siap. Lalu melakukan kegiatan sosial juga melalui bedah rumah bagi warga tidak mampu. Dan Pak Agus juga aktif berkontribusi memiliki kegiatan meningkatkan perekonomian warga. Siap. Tapi kita akan bahas usai jeda berikut ini, Pak. Siap. Selanjutnya, Bribka Agus Salim juga menggelar kegiatan peningkatan perekonomian masyarakat melalui pemberian kambing kepada masyarakat untuk dikembangbiakan. Saat lagi hanya di Bayangkara Inspiratif.